Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Omar bareng guru kita Pak Iswardi lagi OTW ke Bandung. Bandung. Kita mau ngapain nih, Pak Is? Kita mau nengok project kita yang ada di Bandung. Sekaligus kebetulan ada kunjungan dari agensi kita, WS Propertindo, Cang Wawan Syahroni. Oke. Sekalian kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Gitu. Nah, ini project yang keberapa nih, Pak Is, nih, kalau boleh tahu nih? Kalau project yang di Bandung itu project yang kalau nggak salah ke 89 ya. Kalau nggak salah. Saking banyak project ya. Nggak banyak project. Kalau dulu projectnya kecil-kecil sih. Kecil lama-lama jadi ABG juga projectnya ya. Insya Allah. Terus apa ya, di Bandung ini ada berapa unit atau seberapa besar nih project yang ada di sini? Kita sambil turunan jadi ikut-ikut. Project kita yang di Bandung yang Syariah Baro City View, kita total unitnya 583 unit. Dan 500 ya. Itu hampir 10 hektar dong ya? Apa? Enggak, 8 hektar. 8 hektar ya. Nah, kalau yang di Syariah Batu Reok Cipinang Indah, total unit dari awalnya itu kurang lebihnya 450 unitan. Dan sekarang kita lagi proses salah satunya pengembangan. Kebetulan lahan yang kita punya total lahannya kurang lebihnya sekitar 6,5 hektar. 6,5 hektar ya. Ya. Jadi total hampir tadi ya 15-an hektar ya, sama Ya. yang satunya lagi itu tadi. Hampir 15 hektar dengan yang Syariah Baro City View. Sekarang udah berapa persen tuh, Pak Is? Kita punya progres. Progres Syariah Baro City View kita masuk pembangunan di 30%-an. 30% ya. 30%. Kalau Syariah Batu Reok sebenarnya kita udah nyampe kemarin lebih dari 50%. Tapi karena ada pengembangan lagi, jadi progresnya sekarang ya 50%-an lah. Dan alhamdulillah sudah banyak terhuni dan banyak yang kita serah terimakan. Nah, yang menariknya nih Pak Is nih mengelolanya dengan strategi syariah ya Pak ya? Iya. Artinya cicilan langsung ke developer ya? Iya benar. Nah, boleh nggak dijelasin sedikit nih ke teman-teman nih, apa sih yang membuat Pak Is sama tim ini membuat keputusan untuk mengambil skema syariah gitu? Karena kan ini banyak juga yang masih belum paham nih Pak Is tentang skema syariah itu sendiri. Keputusan kita mengambil skema syariah yang pertama memang panggilan jiwa kita sebagai seorang muslim ya, bahwa kita ingin bahwa bisnis yang kita jalani itu berkah, terus halal, thayyib, terus kemudian jauh dari riba, gharar dan zalim. Nah, itu alasan yang paling priority yang kemudian kita ambil. Dan di samping itu memang dukungan dari istri dan orang tua juga meminta saya mencari rizkinya yang halal dan berkah aja, jadi tidak berhubungan dengan sentuhannya riba. Karena memang udah lama banget bisnis saya dulu banyak sentuhan dengan riba, bahkan sampai hari ini pun sebenarnya masih ada Sisa-sisanya gitu ya? Sisa-sisa kewajiban yang sedang kami selesaikan. Dan insya Allah kami berharap di tahun ini semua itu bisa terselesaikan, sehingga kami bisa fokus bahwa skema yang kita buat itu benar-benar menjadi salah satu solusi bagi umat, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan hunian tanpa riba, tanpa gharar dan tanpa zalim. Karena yang kita rasakan dan yang pernah kita alami bahwa dengan skema KPR di luaran sana, bahwa banyak hal-hal yang kemudian
di samping riba juga banyak transaksi-transaksi gharar dan zolim yang terjadi, dan kemudian kesempatan itu jadi sangat terbatas bagi saudara-saudara kita, terutama terkait dari skema, proses, dan kemudian banyak hal yang kemudian cenderung merugikan dari pihak customernya. Di samping memang benar ada beberapa customer yang memang nakal, dan kita pun ketika membuat skema direct developer pun kita juga hati-hati. Kita karakter dari calon buyer kita juga kita klarifikasi, Dilihat dulu, kita sharing atau kita saring ya. Kita saring, kemudian kita tidak semua orang juga bisa, karena memang tentu saja skema syariah tanpa riba, apalagi tanpa pihak ketiga seperti perbankan, memang butuh kehati-hatian. Bukan hanya sebagai ini proses yang kemudian sangat mudah, tetapi ini justru proses edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menghindar dari riba, pentingnya kita bahwa ternyata hutang itu merupakan bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan, dan kalau ada permasalahan, misalnya ada kendala dan sebagainya, sebenarnya semua bisa dimusyawarahkan dan didiskusikan. Nah ini saya juga karena kebetulan juga teman-teman saya juga banyak di bidang properti ya Pak Is ya. Kadang-kadang tuh banyak pertanyaan gini, terus kalau saya mau belajar lebih jauh ya terkait dengan bagaimana sih mengelola satu project properti itu dengan menggunakan metode syariah tuh, saya harus kemana sih gitu loh, atau mungkin ketemu Pak Ais aja gitu langsung, atau gimana? Atau lewat Bang Omar dulu ya? Jadi affiliate ini. Ya, kalau teman-teman mau belajar tentang properti syariah, sekarang banyak komunitas-komunitas yang sudah berdiri ya, dan teman-teman bisa belajar dari mereka, dari teman-teman di komunitas itu. Dan kalaupun mau belajar dengan saya, ya silakan silaturahim aja. Iya, ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol, diskusi, karena Pak saya bukan seorang coaching, seorang mentor atau seorang ini ya. Saya hanya seorang praktisi. Jadi karena di level properti syariah saya yang pada saat ini, saya juga masih terus belajar bagaimana mengelola skema properti syariah yang aman, yang tertib, yang disiplin, yang kemudian jauh dari tadi, karena memang kita menghindar tanpa riba itu sebenarnya mudah, tapi yang paling sulit adalah ketika kita menghindar dari gharar dan zolimnya itu, karena kita kadang tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata mengandung gharar dan zolim. Itu nanti lebih ke teknikal ya Pak ya. Jadi anti ribanya bebas ribanya itu sendiri satu hal, tapi di sisi lain juga jangan sampai ribanya bebas, tapi ketika melaksanaannya justru banyak hal-hal yang meragukan, banyak hal-hal yang terjadi kezoliman gitu ya Pak Ais, menurut Pak Ais gitu. Ya benar. Karena kalau kita tidak paham ilmunya di dunia properti, apalagi menjadi seorang developer, kita bisa menghindar dari riba, tetapi kemudian kita mungkin justru akan terjerumus pada gharar. Nah, karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, disitulah yang kemudian yang harus diantisipasi teman-teman yang ingin belajar properti syariah. Jadi dalam dunia developer itu bukan hanya jualan dan membangun saja, tetapi banyak hal yang kemudian harus kita pelajari dan kemudian harus kita jalani. Developer itu sebuah amanah, itu apa? Sebuah amanah, tetapi sebuah profesi ya, sebuah profesi yang dimana kita dituntut atau punya tanggung jawab untuk belajar dari A sampai Z, bukan dari A sampai B atau A sampai C aja gitu loh. Ya, jangan terlalu simpel menyimpulkan bahwa gampang jadi developer. Tukang becak bisa jadi developer, tukang gorengan bisa jadi developer, insinyur bisa jadi developer, guru bisa jadi developer. Tidak semudah itu untuk menjadi developer, karena butuh ilmu yang sangat luas, yang integrated ya. Integrated, dan kemudian harus dipelajari dengan tekun dan kemudian dipelajari dengan istiqomah. Dan kalau kita sampai belajar di situ, developer juga bukan hanya masalah teknis, bukan hanya masalah teoritis, tetapi di sini banyak hal yang kemudian harus kita pelajari gitu. Kalau di developer itu ada dari pertama adalah dari legalitas sampai proses ke serah terima dan bahkan
kalau di bisnis developer itu ada pra developernya, developnya, ada pasca. ya, terus kemudian ada in developernya, dan kemudian ada paskanya. Iya. Dan itu harus benar-benar kita paham. Kalau tidak, ya tentu saja teman-teman banyak akan mengalami kendala atau bahkan kemudian banyak masalah di situ. Dan yang teman-teman yang kalau saya bilang apa itu, kalau bayi itu lahir lebih duluan itu apa? Prematur. Nah, yang teman-teman ya lurus. Ya, teman-teman yang terlalu prematur terjun ke dunia developer kemungkinan besar mengalami problem yang permasalahan seperti itu. Iya. Jangan jadi developer itu bukan masalah punya duit dan tidak punya duit ternyata. Tapi yang saya pelajari dan saya jalankan pada saat ini adalah lebih kepada mentalitinya gitu loh, mentalitinya. Mentality. Nah, kalau mentality kita bagus, terus kemudian kita teachable-nya bagus, Yes. terus kemudian etos kerja kita bagus, habitnya bagus, karakternya bagus, insya Allah bahwa kita walaupun modalnya kecil kita bisa jadi developer yang sukses, walaupun modalnya kecil gitu kan. Dan terkait developer bukan masalah konvensional maupun syariah untuk jadi sukses. Jadi kalau konvensional mungkin sukses ya, sukses secara duniawinya. Iya. Tetapi kemudian yang kalau yang syariah mungkin berharap bertujuan bahwa suksesnya bukan hanya sekedar sukses dunia dan tetapi juga sukses di akhirat. Tetapi secara prinsip keilmuannya hampir sama, keilmuannya developernya ya. Iya. Jadi bukan keilmuan dalam hakikat prinsip syariah hanya hukumnya, tetapi secara teknis, secara aplikasinya, knowledge-nya itu hampir sama. Dan kalau itu kemudian kita mau belajar, kalau kita nggak punya teachabilitas yang tinggi, teman-teman akan mengalami problemitas yang luar biasa nantinya. Dan itu saya rasakan jatuh bangunnya di bisnis ini sudah bukan 1 kali 2 kali, tetapi disitulah mentality kita teruji, terbentuk, dan kemudian kita harus benar-benar menjadi jiwa yang tangguh untuk istiqomah ya di bisnis ini. Nah, itu teman-teman, apalagi kalau antum semua mau terjun ke properti syariah non bank, dibutuhkan mentality yang bagus, ilmu yang cukup, dan teachability yang tidak pernah henti. Tetapi yang paling penting ketika antum teachability-nya tinggi, juga antum harus aplikatif, inovatif, dan kreatif. Dan mau terjun langsung gitu ya. Biarin aja pakai HP yang satu. Jadi gitu teman-teman, kalau mau terjun ya, ini sebenarnya saya juga banyak yang mulai tanya-tanya nih ke saya tuh, gimana sih cara jadi developer. Makanya kalau saya sendiri ya saya lebih banyak di marketing ya. Kalau saya sendiri banyak di marketing. Kalau buat saya sih, buat teman-teman di awal tuh ya paling tidak paham dulu lah proses jualannya seperti apa, tapi jualan yang bukan sekedar jualan gitu loh guys. Jadi dia harus tahu dulu bagaimana legalitas, bagaimana performance si developernya, jadi sekaligus belajar di situ gitu loh. Nah, begitu itu sudah bisa dikuasain gitu ya, kalau mau melangkah nanti menjadi developer, paling tidak basicnya itu udah dapet lah gitu. Karena kita jualan kan juga nggak sekedar jualan ya. Nanti kita mesti tahu si developernya portofolionya gimana, kemudian dia punya performance-nya, track record-nya seperti apa. Terus juga tadi tuh yang paling utama tuh dia punya apa ya istilahnya ya, karakter ya, spice ya, gimana gitu loh, komitmen nggak gitu loh orangnya. Nah itu dari situ kita bisa belajar gitu loh. Nah nanti begitu sudah menguasai cukup dalam hal itu, nah teman-teman mau upgrade nih jadi seorang developer. Taruh mana Bi? Gitu, kita bisa. Kanan kiri. Buah batu aja. Lurus. Satu lagi ya, 2 kali lagi ya. Ya gitu. Nah makanya kali ini kita ngobrol sama Pak Isni. Ya kita kan kalau mau melangkah ke level berikutnya harus deket-deket ke orang yang udah ada di posisi tersebut gitu loh. Kayak gitu. Ya nggak Pak Isni? Ya, insya Allah. Nah terus apa lagi nih yang mau disampaikan nih Pak Isni ke teman-teman nih terkait dengan, ya jadi kalau yang saya pahami gini Pak Is, saya juga kan basic saya kan di project juga ya, saya punya keilmuan di dunia teknik sipil lah itu, dari mulai A sampai Z-nya bagaimana project itu bisa dikelola gitu ya, itu saya paham lah.
Cuma memang mendevelop kawasan itu nggak semudah Excel. Perencanaan di Excel gitu ya. Itu nggak sesimpel itu gitu loh. Tapi ini lebih complicated dan juga butuh bisnis knowledge yang kuat sih kalau saya bilang. Jadi sayangnya ya banyak teman-teman yang terjun di developer itu pengetahuan tentang bisnisnya, kemudian juga pengetahuan tentang manajemen projectnya itu sangat minim gitu loh. Nah itulah mungkin hari ini kita ngobrol sama Pak Is nih, kita pengen kasih sinyal ya ke teman-teman ya, bahwa kalau mau terjun di dunia developer properti itu bukan sekedar bisa akuisisi lahan gitu loh, bukan sekedar bisa presentasi ya Pak Is ya, bawa Excel presentasi untungnya sekian, bagi hasil sekian gitu ya. Tapi bagaimana nanti after kita berhasil mengakuisisi satu lahan, terus setelahnya tuh kita mau ngapain aja. Nah, justru itu yang kalau istilah saya tuh gunung es ya Pak Is ya. Ya. Gunung es itu hanya ujungnya aja tuh, sementara di bawahnya itu bisa melintir-melintir ya Pak Is ya. Kayak gitu. Ya benar-benar. Prinsip dasarnya gini, ketika kita belajar jadi developer adalah bagaimana kita harus mengetahui pra developer itu harus seperti apa. Berarti kita kan sebenarnya harus belajar. Yes. Belajar, dan dari proses belajar itu kan kita sebenarnya menciptakan sebuah habit, menciptakan sebuah karakter, bagaimana kita menjadi pengusaha yang baik, developer yang baik di kemudian hari, yang kemudian punya komitmen, punya visi dan misi adalah mensukseskan bisnis kita sehingga membawa kemaslahatan bagi orang lain. Terus Kang, lurus aja gitu. Jadi itu yang terpenting. Jadi itu pas pranya ya. Jadi belajarnya ilmunya harus dipenuhi dengan baik gitu. Agar gini, mindset yang tumbuh yang sekarang yang di teman-teman, bahwa dengan hadirnya banyak seminar, hadirnya banyak workshop, itu membuat orang menganggap bahwa menjadi pebisnis developer itu sesuatu yang gampang, sesuatu yang simple. Tetapi pada kenyataannya pada hari ini ternyata banyak teman-teman yang kemudian bertumbangan, dan itu memang sebenarnya manusiawi. Tetapi ternyata kuncinya adalah di mentalitinya. Mentalitinya adalah bahwa mereka menganggap bahwa menjadi developer itu adalah sesuatu yang mudah karena melihat orang yang sudah sukses dan mendapatkan hasil. Nah, di bisnis developer itu ada sesuatu yang kemudian harus kita pahami, bahwa kan dalam bisnis itu akan ada manajemen bisnis dan manajemen proses. Nah, di developer itu yang terpenting bukan masalah manajemen bisnisnya sebenarnya awalnya, tetapi lebih pada prosesnya. Nah, proses itu kalau kita sudah paham, kemudian kita jalani dengan baik, manajemen bisnisnya bisa kita perbaiki pelan-pelan sambil jalan. Yes. Jadi kalau orang hidup itu orang temukan teori dulu atau prosesnya dulu. Prosesnya dulu. Iya, pengalamannya dulu. Experience-nya dulu. Iya, Betul. experience-nya dulu. Jadi pengalamannya dulu itu lebih penting. Nah, kalau antum ingin belajar ingin jadi developer, salah satu experience yang bisa dilakukan, antum bergabunglah dengan perusahaan developer dulu, belajar di sana. Dan antum harus mau belajar, bukan hanya bekerja. Dan anggap di sana adalah antum Sekolahnya. sekolah tapi dibayar. Iya. Gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Gitu. Nah, atau kemudian antum bisa merangkak memulai dari ketika mau bisnis di developer, mulailah jadi agent marketing atau independent marketing juga bisa gitu kan. Mulai belajar dari situ, pelajarinya tentang legalitas, Yes. pelajari tentang perizinan, pelajari tentang teknik akuisisi lahan, pelajari tentang penyelesaian perizinannya, terus kemudian tentang konstruksinya. Betul. Kemudian setelah itu bagaimana pembangunan infrastrukturnya dan lain sebagainya, banyak hal yang kemudian bisa dipelajari, dan itu hanya bisa dipelajari bukan hanya secara teoritis, tetapi kemudian experience ada di lapangan, dan itu bisa antum lakukan dengan cara bergabung atau kemudian berguru pada developer yang sesungguhnya itu. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Atau kalau memang antum semua mau otodidak, ya harus memulainya dari nol, belajar nih, tapi harus tertib, harus disiplin, karena kalau tidak
Kalau tidak kuat mentalnya, mungkin sudah akan tumbang di awal. Karena apa? Developer itu kalau kita mulai dari nol, butuh sebuah energi yang luar biasa, baik dari sisi biaya, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Dan dana. Nah itu tenaga juga, ya dana juga butuh gitu. Nah teman-teman perlu lebih dalam mempelajari itu agar nanti ketika melangkah jangan sampai mengalami permasalahan yang besar. Kalau halangan dan rintangan pasti ada. Tapi itulah seninya dalam bisnis dan itu harus jalani. Itu. Ya ada istilah mau dapatnya miliaran tapi nggak mau pusing gitu. Nah, itu. Ya dapatnya mau miliaran, ya pusingnya juga harus pusing Ya, orang miliaran gitu gitu. Pak ya. Gitu. Nah, jadi ini menarik teman-teman. Ya saya juga lihat fenomena itu kan terlalu bersemangat nih mau jadi developer gitu ya. Sementara dia punya skill untuk menjalankan project itu belum mumpuni gitu ya. Memang sih ada beberapa temen tuh yang awalnya nekat akhirnya berhasil, ada juga gitu. Tapi ada juga yang awalnya nekat hasilnya pusing juga banyak juga gitu. Nah kita kan makanya hari ini kita sharing-sharing seperti ini kepengennya sih kita bareng-bareng ya. Bukan berarti juga kita mulus-mulus aja nih ngejalanin proyek, enggak juga gitu loh. Seperti yang tadi disampaikan, menjalankan proyek itu enggak sesederhana yang ada di workshop, kemudian yang ada di buku-buku seperti itu. Atau tidak sesederhana ketika kalian melihat seorang developer sukses membangun satu Sudah jadi gitu ya. rumahan. Jadi tidak sederhana itu. Jadi ketika teman-teman melihat ada misalnya contoh Ciputra dengan Citra Rayanya yang di mana-mana yang sudah tumbuh di seluruh Indonesia itu, ketika membangun awalnya tidak mudah, butuh perjuangan yang luar biasa, butuh sebuah pembelajaran yang luar biasa. Nah itulah yang luar biasa dari mereka. Dan seorang Ciputra sendiri ketika dia sukses, dia hampir tidak pernah berbagi di workshop atau seminar. Iya. Karena dia ingin bahwa orang mau belajar secara disiplin. Hah? Apa? Nah, secara disiplin agar orang itu merasakan bahwa ini ada sebuah proses yang harus dijalani gitu loh. Betul. Ya, ini kalau saya membaca apa yang beliau lakukan, bukan beliau orang yang pelit ilmu. Beliau ketika kita ketemu beliau sangat humble, sangat kemudian terbuka untuk memberitahu keilmuan kepada kita. Tetapi beliau tidak ingin mengajarkan kepada kita bahwa proses yang beliau lakukan itu sangat sederhana, sangat mudah, melalui proses yang panjang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah, disinilah yang kemudian kita harus belajar bahwa sesuatu itu ada prosesnya, sesuatu itu harus ada stepnya yang harus dilakukan. Bukan kemudian asal pada saat ini semua langsung berjalan dengan mulus-mulus saja, dengan kalau 5 unit bakal menguntungkan sekian, enggak. Pembangunannya bakal gampang lah dikerjakan sama kontraktor kayak gitu. Enggak juga gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman wajib paham prosesnya, wajib tahu prosesnya. Jadi tidak semudah ketika kita bangun rumah itu, ketika rumah itu berdiri desain kayak gini kemudian serahkan kontraktor tahu beres, enggak juga gitu loh. Nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu gitu kan. Dan apalagi membangun sebuah kawasan yang lebih dari 1 hektar itu tentu saja tidak mudah. Berbeda banget. Bagaimana kita mengurus perizinan, mengurus legalitasnya itu ada caranya. Iya. Ada caranya yang kemudian harus kita pelajari dan kemudian secara kontinu kita lakukan agar kita paham di situ. Kanan Kak. Tapi memang sebenarnya teman-teman untuk saat ini kalau menurut Ane itu cukup beruntung sih, karena banyak yang mau sharing ya, ada mungkin bentuknya workshop atau apapun. Sebenarnya kalau menurut Ane sih itu satu keuntungan, Ustaz. Jadi minimal mereka dapat inspirasi di awal gitu loh. Nah cuman mungkin penekanannya adalah ikut workshop aja nggak cukup gitu loh. Ya. Artinya itu sebagai peta kita lah, kita punya peta gitu. Nah tapi kan sama ya, kalau kita mau pergi nih ke satu lokasi, kita punya petanya, pasti kan ada nyasar-nyasarnya dikit gitu ya. Bahkan pakai Google Maps aja, saya waktu main ke Rangkas aja tuh sempet nyangsrang dulu kemana gitu, nggak jelas lah pokoknya kemana dulu gitu. Padahal udah ada Google Maps gitu loh. Nah experience itulah yang nanti membuat kita menjadi memahami situasinya gitu loh. Nah makanya ya saya sendiri banyak sharing itu sebenarnya sih butuh feedback dari teman-teman gitu. Apa sih yang terjadi di
di bisnis teman-teman, sehingga nanti kita bisa ngobrol gitu ya. Makanya dengan kita ngobrol sama Pak Is ya kan, ini kan bisa mendapatkan hasanah teman-teman untuk misalnya nanti ketemu satu masalah di lapangan seperti apa, nah itu bisa dapat inspirasi dari apa yang kita sampaikan gitu. Nah tapi Pak Is, kalau Pak Is sendiri ngelihat PR yang utama nih buat teman-teman yang baru mau melangkah menjadi developer, PR utamanya apa sih Pak? Tadi selain mindset tadi kan apa? Ya mindset ya tadi ya. Mental, selain mental. Yang terpenting sekarang ternyata teman-teman ketika terjun ke dunia developer itu banyak lupa atau lalai belajar tentang legalitas dan perizinan. Nah, berarti dua tuh ya. Mentalitas, perizinan ya. Legalitas, jadi legalitas dan perizinan. Jadi kemarin yang sering saya dapatkan adalah mereka pahamnya bahwa jualan dan bangun gitu lah. Jadi developer itu taunya jualan dan bangun. Nah, padahal sesungguhnya bukan seperti itu. Bahwa tadi yang saya sebutkan pra pembangunan itu salah satunya adalah ketika kita mau mengurus legalitas dan perizinan. Nah, karena tanpa legalitas dan perizinan bagaimana kita bisa membangun? Betul. Gitu. Nah itu sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman pelajari dan kemudian teman-teman coba lakukan. Dan kalau saran saya, karena ini pengalaman ya, saya pernah jadi developer, segala perizinan saya, legalitas dan perizinan saya serahkan kepada pihak ketiga, tetapi banyak yang nggak beresnya. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah temukan orang yang kemudian bisa kita amanain dan bisa kita percaya, itu bisa kita berikan kepada mereka. Tetapi kan pada kenyataannya problem yang sekarang sering terjadi pada teman-teman terkait legalitas dan perizinan itu selalu ketika itu dipegang oleh pihak ketiga gitu, selalu di pihak ketiga. Nah teman-teman semua, pentingnya kita belajar legalitas dan perizinan adalah agar ketika kita sudah tahu, ketika kita mau berikan itu kepada pihak ketiga, minimal kita sudah tahu rule-nya, kita sudah tahu polanya, dan kita mau kemananya tahu dan berapa lama ini proses ini berjalan gitu kan. Nah kalau ini sudah kita pahami dan kita sudah tahu dan sudah pernah kita lakukan, apalagi kemudian kita tidak mungkin, insya Allah kecil kemungkinan bahwa kita akan dipermainkan oleh pihak ketiga tersebut. Nah itu yang terpenting teman-teman. Kadang-kadang pihak ketiga tuh gini sih Ustaz. Jadi kalau yang aneh amati gitu ya, kadang jadi modus juga gitu ya. Pihak ketiga tuh anggap kita nggak ngerti perizinan gitu ya. Akhirnya pertama nih waktu dimolor-molorin, terus ada biaya-biaya tambahan yang kadang-kadang tuh justru membengkak gitu ya di tengah jalan gitu ya. Mungkin kalau saran aneh ya, kalau tetap mau pakai pihak ketiga, itu tadi yang kata Pak Is, kita tahu dulu lah minimal satu kali kita pernah ngurus gitu ya, satu proses. Terus yang kedua, kalau kita pakai pihak ketiga tetap ada kontrol gitu loh, kita ikutin nih mau kemana nih gitu loh. Karena kalau nggak begitu kadang-kadang ekstra cost sih kalau saya bilang gitu. Ya sebenarnya perizinan, legalitas dan perizinan itu tidak semahal yang kita bayangkan. Yes. Apabila kemudian kita mau tahu prosesnya dan pernah menjalaninya. Dan kemudian kita juga tidak akan kena oleh pihak ketiga dengan lebih besar lagi gitu kan, seperti itu. Nah pengalaman saya ketika segala sesuatu kita jalani sendiri, memang extra cost-nya jadi hilang, bahkan kemudian efisiensinya bisa mencapai angka sampai 70%-an. Betul banget. Jadi, sampai 70%, bahkan sampai 80%. Yes. Dan kalaupun kita mau sabar, bahkan bisa extra cost-nya bisa sampai 85% sebenarnya. Yes. Itu hilang gitu ya. Cuman sesuatu yang sangat nafik kalau kita nggak mau mengeluarkan sedikit pun entertain ya, atau sekedar ongkos atau sekedar bensin gitu kan, sangat nafik kalau menurut pendapat saya. Tetapi paling tidak ketika kita kerjakan sendiri atau kemudian orang itu sudah bisa amanah pada kita, paling kecil-kecilnya kita bisa extra cost itu hilang 50%. Bagi-bagi rezeki lah. Ya, anggap aja itu sebuah hadiah atau anggap itu sebuah bentuk dari pertemanan kita ketika pekerjaan itu selesai gitu kan. Tetapi bukan sebuah janji yang diberikan, karena kalau itu sebuah janji yang diberikan itu bisa jadi riswah ya. Riswah. Tetapi kalau kita kemudian bahwa ini extra cost-nya, bahwa kita sudah punya nih
bahwa budgeting, bahwa untuk ini legalitas dan perizinan sekian, dan kemudian jangka waktunya sekian, gitu kan. Nah, Oke. kemudian dan itu kemudian dikerjakan oleh mungkin tim kita sendiri yang didampingin oleh orang yang paham itu sebagai bagian dari dia, mungkin konsulting kita ya, konsulting kita yang membimbing tim kita, mengarahkan kemana-mananya. Nah, itu lebih baik dibandingkan misalnya antum percayakan semua nih, plek semuanya, dan itu beberapa, bukan 1 2, puluhan bahkan ratusan kejadian itu pernah saya temukan di situ. Termasuk salah satunya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ngurus perizinan nggak selesai selama berapa tahun? 1 tahun, Iya. terus kemudian biaya kosnya juga membengkak jadi ratusan juta sampai miliaran bahkan gitu kan. Dan itu pernah dialami oleh teman-teman. Nah, terutama teman-teman di properti syariah pun mengalami hal yang sama, karena awamnya tentang legalitas dan perizinan, teman-teman dipermainkan oleh pihak ketiga, bahkan yang terkait proyeknya, bahkan di proyek itu ternyata tidak bisa dibangun menjadi kawasan sebuah perumahan dikarenakan ternyata peruntukannya beda. Terus kemudian ketika teman-teman tidak tahu kawasan di situ zonanya zona apa aja, sehingga KDB-nya nggak paham, BCR-nya nggak paham, KDH-nya nggak paham. Akhirnya ketika mereka udah optimis bahwa ini akan jadi ratusan kafling, tapi setelah kemudian diurus perizinannya ternyata tidak nyampe sesuai ini, bahkan ratusan kafling hilang. Dan itu kan bentuk dari transaksi yang goror, yang nggak jelas gitu kan, seperti itu. Bahkan ada sampai konsumen yang kemudian dia nggak mendapatkan kafling setelah dia bayar selesai lunas tunai, itu kaflingnya nggak dia dapatkan dikarenakan ketika proses perizinannya ternyata berbeda dengan realisasi penjualannya yang awal. Itu teman-teman semua. Nah, ini mantep nih. Nanti kita bedah satu-satu sebenarnya proses dari A sampai Z. Nah, sekarang kan kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Nanti ke depannya kita bahas bener-bener step by stepnya. Jadi teman-teman ketika mulai nanti mantep ya, Pak Is ya, dalam melangkah gitu loh. Nah, ini tempat tinggal aneh dulu nih. Sini ya, ini Bojongasi. Nah, ini Cilisung. Wah. Nah, ini dulu kalau banjir Ekolot, ini di pom bensin sini kita suka naruh bantuan-bantuan. Nah, ini Polsek Ekolot. Nah, tempat tinggal aneh dulu ini nih. Nah, di sini di bangunan yang sekarang jadi 3 lantai ini. Dulu toko kita. Toko buku saya. Ini toko buku. Oh, lu jualan buku? Ya, nah ini BPR Pangandaran sebelahnya. Nah, ini pernah tinggal di belakang sini nih. Di belakangnya. Nah, di belakang ini ada gang tuh masuk. Ini. Ya. Oh, di dalam sini. Oh, di gang itu. Iya, tinggal di situ kurang lebihnya 2004 sampai 2007. 2005. 2006. Jadi tapi tinggal di sini tokonya 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun di situ. Wah, jadi benar-benar kenal wilayah sini. Itu. Ini adalah kota kenangan bagi Ane ya, Dayakolot. Jadi ya Dayakolot, di mana kota ini sangat luar biasa. Di sini banjir tapi wah, masya Allah, orangnya nggak mau pindah tetap karena banyak sejarahnya. Banyak sejarahnya, makanya disebut